Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa juludihi wa man walah wa man istanna bi sunnatihi wa tada bi hadihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabili qadihadi ila yaumil qiyamah wa alaina wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abiyina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitfatin ma alayya ni'matika wa afiyatuka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma ma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdak la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukru. Hadirin sekalian jamaah salat subuh, shaimin dan shaimat. Rumah kita di pesona Kahuripan seperti ini. Lokasinya di Desa Cikahuripan. Marhaban ya Ramadan. Sucikan hati, berbanyak amalan. Buat yang pada sering mager, harus gerak. Es kelapa rasanya seger. Biar manis ditambah gula. Bulan puasa jangan mager. Ayo semangat raih pahala. Mager itu malas gerak. Hadirin sekalian, shaimin dan shaimat. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan kepada kita semuanya nikmat sehat wal afiat, dan alhamdulillah doa kita yang kita panjatkan kepada Allah sejak bulan Rajab, Sya'ban, Allah kabulkan doa kita waktu itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan hantarkan kami sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sampai sekarang sudah di bulan Ramadan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yang tidak diberikan kepada siapapun. Saya beberapa hari kemarin dapat siaran, ya Allah, teman dekat masih sehat. Hari pertama sudah Allah panggil. Padahal sebelumnya hari Jumat masih bareng-bareng sama kita, si ketemuan dalam forum pengajian kurang lebih. Besoknya Allah sudah panggil.
siang harinya. Oleh karena itu ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, beribadah, insyaallah maksimalkan bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, Ramadan ini puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi yang sudah mukallaf, yang sudah aqil baligh, wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Gimana yang masih kecil, yang belum aqil baligh? Orang tuanya mengedukasi, membiasakan anaknya mulai berpuasa. Enggak sanggup puasa seharian, setengah hari nggak apa-apa. Terus pahalanya gimana? Buat orang tuanya. Oleh karena itu, adik-adik, alhamdulillah bersyukur kalau orang tuanya mendidik, membimbing, membiasakan untuk berpuasa. Laksanakan itu. Laksanakan. Insya Allah bagus untuk ke depan ketika sudah beranjak dewasa, balik, aqil, mukallaf, terbiasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, tuh yang dipanggil pertama kali di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang sudah masuk Islam. Orang secara umum ama muslim beda. Muslim dengan orang yang beriman amanu beda kualitasnya. Nah, yang diseru untuk melakukan ibadah puasa adalah orang beriman. Ini pendekatan Allah. Sebelum ngasih perintah, sebelum ngasih rekomendasi, sebelum ngasih instruksi, yang dipanggil adalah orang beriman. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Ternyata hadirin sekalian, kalau yang diseru orang beriman, maka ngerespon instruksinya, menyeru panggilan perintahnya itu gampang. Kalau dasarnya basisnya iman, melaksanakan ibadah puasa enggak berat. Karena puasa itu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang tahu puasa, adik puasa atau tidak siapa? Bapak tahu, ibu tahu, ayah tahu, ibunda tahu? Nggak tahu. Bapak bisa memastikan apakah anak bapak berpuasa? Bapak bisa memastikan apakah istri bapak berpuasa? Nggak bisa. Bisa jadi ngomongnya, kamu puasa nak? Puasa ayah. Bisa jadi. Atau istrinya juga ngomong demikian, atau suaminya juga ngomong demikian. Tetapi wallahu a'lam bishawab, Allah Maha tahu betul-betul atau tidak dia berpuasa. Bisa jadi nggak ada orang masuk kamar, jegrek, makan, minum, seger lagi di kulkas minuman, nggak ada orang ini, nggak ada yang tahu. Wah, pura-pura lemes, ngantuk, tidur, kenapa puasa? Nah, tadi kulkas botol habis. Gampang ngomongnya berpuasa, tapi Allah Maha tahu. Nah, yang bisa melaksanakan itu hanya orang-orang yang beriman.
Belum lagi kalau puasanya bukan cuma mulut yang dipuasain, bukan tidak hanya makan dan minum dan menjaga hubungan suami istri di siang hari, dijaga lisannya dari kata-kata kotor, dijaga mulutnya dari perkataan yang tidak berguna, caci maki orang, ngomongin orang, gibah orang. Dia tinggalkan itu semuanya karena berpuasa. Makanya hadirin hadirat, kalau lagi dicoba diuji pas puasa, diajak berkata kotor, katakan fakul inni shaim, saya sedang berpuasa. Ngelatih biar puasa ini bukan cuma menahan dari makan dan minum dan hubungan sama istri siang hari, tetapi naik level, nahan lisan dari perkataan yang gak berguna, perkataan kotor, ngomongin orang. Kalau sekarang perkataannya mungkin lewat jari, zaman digital. Caranya gimana? Update status. Caranya gimana? Share informasi. Caranya gimana? Share kata-kata kotor. Bulan puasa tahan. Biar kita puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melakukan itu hanya orang yang beriman. Naik level lagi, dia menahan diri dari makan dan minum, hubungan suami siang hari, tidak berkata kotor, tidak berkata dosa, jorok, sebagainya, kasar. Mulai dia membiasakan lisannya basah dengan zikir, bahkan baca Al-Quran. Makanya Allah menggandeng bulan Ramadan dengan Al-Quran. Ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di situ diturunkan Al-Quran. Maksudnya apa? Akrabkan diri ketika Ramadan dengan Al-Quran. Ustaz, saya belum bisa baca Al-Quran. Iqra bisa? Bisa ada baca. Ustaz, saya Iqranya belum bisa. Alif-alifan gimana? Belum bisa Ustaz, bisa alif beneran. Ya gak apa-apa dah. Baca yang penting. Satu huruf Allah ganjar dengan kebaikan, dilipat gandakan 10, 70 seterusnya. Satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Halo, ibu-ibu lagi ngaji ya? Alif lam mim. Berapa huruf? Berapa? Tilu cok orang Sunda. 3. Alif dan lam dan mim. Alif masuk rapot kebaikannya kata ikhlas, 1 kebaikan dilipat gandakan kalau dalam puasa 10, 17 seterusnya. Lam ditulis, mim ditulis, seenggaknya minimal kita dapat udah 210 poin kebaikan. Alif lam mim doang. Kalau kita baca, Masya Allah, 1 hari 1 juz, odoj namanya. One day, one day, one juz, disingkat dengan odoj. Kalau yang belum sanggup, adik-adik atau bapak, odol. Tahu odol? One day, one lembar, disingkat odol. Boleh, seenggaknya dibuka aja. Karena ini bulan Ramadan, maka level orang yang beriman itu udah naik. Baca Al-Quran, baca surat-surat pendek, berkah. Udah kurangin ngerumpi. Ibu-ibu udah tawakufan kan dulu waktu Sya'ban, rawahan
udah pada tawakufan dari pengajian. Maksudnya tawakufan bukan berhenti total dari pengajian, pindah ke pengajian sore hari atau yang lainnya, ngerumpi tetangga, gak nyambung. Tawakuf bukan untuk ngerumpi, tawakuf bukan untuk ngomongin orang, tapi tawakuf pengajian untuk fokus beribadah di bulan Ramadan, di antaranya dengan baca Quran. Ustaz, ini ada pengajian kuliah subuh. Ini bagian dari ibadah kita di bulan Ramadan. Hadis fima makna, barang siapa sholat berjamaah subuh di masjid atau di musola, tapi jangan dilanggar ya, di masjid atau di musola, sholat subuh berjamaah tepat waktu, lanjut dengan zikir, doa, atau kayak model begini nih, ya tadarusul. Kalau ibu tadarusan, belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, menguatkan iman biar beramal lebih banyak. Lanjut lagi setelah itu dia sholat 2 rakaat, namanya ntar ada sholat syuruk. Bapak ibu dan sekalian, pahalanya, nilainya di sisi Allah sama dengan bapak ibu melaksanakan umroh haji. Mau? Halo? Mau umroh haji gratis? Mau? Nah pakai modal duit gede, jalan kaki dua dari rumah kemari. Sholat subuh berjamaah 2 rakaat. 2 rakaat ya. Kemudian zikir, kita doa, lanjut model baca Quran, tadarusan, atau kayak begini nih, sampai nanti ada jadwal syuruk muncul. Jadwal waktu sholat syuruk, sholat 2 rakaat. Rangkaian ibadah yang kita lakukan tadi nilainya di sisi Allah sama dengan kita ibadah haji, umroh gratis, tis, nggak pakai biaya. Tiap hari bisa. Ustaz gua kapan kerjanya? Ya udah, weekend kan bisa. Sabtu atau luangkan waktu maksimal berpuasa di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang sangat spesial. Kalian soalnya kita nanti selesai sampai suruk ya. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah yang dipanggil orang beriman namanya pendekatan iman. Baru tuh insya Allah sanggup merespon orang-orang beriman. Baru dilanjutkan kutiba. Kutiba itu dari kataba yaktubu kitabatan, nulis secara arti keleknya. Ustaz kok ditulis? Kalau bapak-bapak bikin memo, oh memo ya. Kalau adik-adik memo ikan, cuma ikan yang pelong kartu. Memo kan ditulis tuh. Nah, yang dikeluarkan dari memo itu namanya apa? Rekomendasi. Berarti kalau sudah rekomendasi sifatnya wajib dilaksanakan. Artinya kutiba diwajibkan, kutiba direkomendasikan, kutiba difardukan kepada kalian. Apa yang diwajibkan, apa yang direkomendasikan? Asyam, puasa. Nah gampang. Kalau udah diterima sama iman yang menyuruh sama Allah gampang, baru bisa melaksanakan puasa. Puasa bukan tadi cuma puasa mulut, tidak makan dan minum, lebih dari itu. Hadirin sekalian, mungkin sebelum terakhir saya ingin menyampaikan kisah. Ini sudah saya pernah sampaikan waktu tarhib, agak singkat, mungkin pada malam pada subuh ini saya akan sampaikan agak detail. Hadirin sekalian, kisah ini dari hadis Thalhah bin Ubaidillah, riwayat Imam Ibnu Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Sebagian para ulama termasuk Nasiruddin Muhammad Al-Albani
Al-Albani mensahihkan hadis ini. Kisahnya adalah saat itu ada 2 orang. Di zaman Rasulullah ada 2 orang yang ingin masuk Islam. Menghadaplah ke Rasulullah. Lalu syahadat, masuk Islam. Dua-duanya jadi muslim. Di antara 2 orang ini di hadis disebutkan asyaddu ijtihadan, semangat militansinya luar biasa. Pokoknya saya kalau jadi muslim, saya ingin ikut berperang fisabilillah bersama Rasulullah dan sahabat yang lain. Saya ingin gugur sebagai orang terbaik, yang akhir hayatnya terbaik sebagai syahid, ikut berperang. Dua-duanya, bahkan temannya juga yang satu lagi, bersama Rasulullah. Nah, yang punya semangat tinggi militansi ini ikut berperang dan gugur di medan perang fisabilillah, dijuluki dengan orang yang gugur fisabilillah disebut dengan syahid. Jangan sangit, syahid, geseng kalau syahid. Itu orang yang gugur sebagai syahid, Masya Allah, apa pahalanya, bisa ngasih syafaat keluarganya puluhan orang. Akhir hayat terbaik itu syahid. Ikut dan kemudian beliau gugur sebagai syahid. Tinggal satu temannya yang 2 orang tadi masuk Islam. Nah, temannya yang saya masuk Islam ikut berperang tapi pulang tidak syahid. Allah kasih umur lebih 1 tahun setelah temannya yang gugur syahid ini. 1 tahun dia ibadah, dia sholat, termasuk ketemu dengan Ramadan, dia ibadah suci Ramadan. Nah, setelah itu Allah panggil dia, Allah panggil dan wafat. Berarti dua-duanya wafat. Yang pertama wafat, gugur sebagai syahid. 1 tahun berikutnya temannya juga Allah panggil, wafat. Tolha bin Ubaidillah dalam hadis itu disebutkan panjang terus. Dia dimimpikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bermimpi. Ini mimpinya Bapak, bukan mimpi kelas kita ya. Mimpi sahabat Tolha bin Ubaidillah ini beda kualitasnya. Saat itu dia berada di pintu surga, belum masuk, baru di pintunya. Dan 2 sahabat yang masuk Islam ini, yang pertama gugur sebagai syahid, yang kedua menyusul 1 tahun kemudian juga ada bersama dia di pintu surga. Dan saat itu dia dengar suara panggilan dari dalam surga untuk masuk ke dalam surga, yang manggil malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dipanggil duluan masuk orang yang Allah wafatkan kedua, masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu jarak sekian waktu ada panggilan kedua. Dipanggil untuk masuk ke dalam surga orang yang Allah panggil gugur sebagai syahid. Masuk. Dua-duanya masuk. Jarak waktu setelah itu kemudian yang menyuruh dalam surga menyampaikan ke Allah, wa anta irji, sekarang kamu pulang. Lam ya'ti kala alamat, belum saatnya kamu masuk sih, sekarang pulang. Tolha bangun, tersadarkan dari mimpinya. Kemudian dia cerita kepada sahabat, ini itu dia cerita. Nah, para sahabat jadi bahan pembicaraan. Kenapa kok
yang masuk ke dalam surga itu yang meninggalnya, yang gugurnya kedua, bukan yang pertama. Yang pertama gugur sebagai syahid. Kok yang kedua? Mereka masih memahaminya saat itu, mestinya orang yang gugur sebagai syahid adalah yang masuk duluan ke dalam surga. Kok yang dipanggil duluan masuk ke surga ini orang yang gugurnya kedua, yang bukan sebagai syahid. Sampai akhirnya berita ini sampai ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun, kenapa kalian heran? Faqalu ya Rasulullah, wa Rasulullah, hadza kan asyaddur rajulaini istihadan. Ya Rasulullah, ini nih yang Allah panggil duluan, dia militansinya, semangatnya setelah masuk Islam luar biasa, jos, semangat ikut berperang, syahid. Wa dakhala hadzal akhir jannah qablah. Nah, ini yang kedua yang gugur wafat setelah 1 tahun berikutnya, dia dulu yang dipanggil masuk surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, alaysa qad makatha hadza ba'da sana? Bukankah yang masuk ke surga duluan ini, yang meninggalnya kedua ini dikasih jeda waktu umur panjang setahun sama Allah? Qalu bala, ya Rasulullah. Qala, Rasul melanjutkan, wa adraka Ramadan fasoma, bukankah dia yang meninggalnya kedua ini, yang masuk duluan ke surga ini, menemukan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, kayak kita nih sekarang udah berada di Ramadan, fasoma, dia puasa, insyaallah kita puasa insyaallah. Wa sholat wajib, sholat sunnah, tarawih, qiyamul lail, tahajud, witir dan sebagainya, nawafil, qabliyah, ba'diyah, duha, seterusnya. Wakada dan ibadah yang lainnya. Ibadahnya betul-betul sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Min sajdah bisana, sujud dan sebagainya, kayak kita nih baca Quran, infak, sedekah, zakat nanti di akhir, fitrah atau ketika sudah sampai nisab sebagai pada haul bayar zakat mal dan seterusnya. Bisana dalam setahun. Para sahabat menjawab, qalu bala, ya Rasulullah. Rasul melanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'ad mimma bainas samai wal ardi. Jarak antara kedua lelaki ini, orang ini, sangat jauh, lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Maksudnya hadirin sekalian, ibadah maksimal sungguh-sungguh di bulan Ramadan dengan melakukan saum, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa Ramadan hanya mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah, penuh dengan iman, Allah garansi dosanya yang telah dihapus. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, bahasanya di bulan Ramadan namanya salat tarawih, mau ditambah dengan tahajud juga monggo, mangga, witir, imanan wa ihtisaban, penuh dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampun dosa yang telah lalu. Puasa siang, hidupkan malam, qiyam dengan
sholat tarawih, tadarusan, doa, dan seterusnya. Ini yang membedakan dia dengan yang pertama. Hadirin sekalian, maka sungguh bahagia. Di awal saya sudah sebut tadi itu, kita masuk ada bulan Ramadan, ini nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, jangan sia-siakan. Jangan mikirin pulang kampung dulu dah. Baru awal Ramadan udah pulang kampung aja mikirinnya. Semuanya kita bakal pulang kampung. Yakin kita semuanya pulang kampung. Di mana kampung kita? Kampung akhirat. Nggak usah khawatir. Bukan sekedar kampung rambutan, kampung Melayu, kampung mana lagi itu? Cibeber. Kedekatan. Kampung akhirat itu nanti yang pasti kita bakal ke sana. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pasti, nggak usah takut, nggak dipikir juga kita bakal pulang kampung. Masalahnya kita siap atau tidak mau pulang kampung ntar ke akhirat. Cari bekal. Terlalu sederhana dikit kalau bekalnya cuma THR. Terlalu simpel kalau cuma ngumpulin untuk bekal pulang kampung dari THR. Cari bekal di Ramadan ini untuk kita pulang kampung ke akhirat. Itu pasti. Mau berapa umur kita, pasti kita pulang kampung. Allah panggil, siap-siap dah. Nah, bapak-bapak yang udah pada ABG ini, kayaknya ada ABG sini ya. Angkatan babi gue udah 60-70 tahun, 80 kali ya. Siap-siap dah. Udah ke masjid banyakin. Sholat berjamaah di sini, zikir di sini. Katanya masih berat, lama dong. Belum tentu juga. Banyak yang udah juga duluan dipanggil. Saya beberapa hari yang lalu 3 hari di rumah sakit Bapak Ibu. Alhamdulillah biru ini dampingin orang tua saya operasi namanya prolaps uteri atau turun peranakan. Alhamdulillah ada di antara pasien itu masih muda umurnya. Ya Allah, baru 32 tahun operasi. Tahu operasinya apa? Pecah saluran darah di otak. Jadi aliran darahnya tersumbat, plek. Bahasa sekarang stroke. Baru 30 tahun. Nggak bisa bergerak. Otak bagian kiri, kanan nggak bergerak. Masih muda. Dan ternyata pelapis otaknya itu harus dibongkar karena kena semburan pecahan darah yang kuat. Darah kita ini hitungannya per detik, perjalanan cepat, mampet, plak, stroke orang. Dibuka otaknya, dioperasi, diambil berapa senti, kemudian dibawa ke lab apa namanya itu. Butuh waktu bulanan untuk diperbaiki, ditempel lagi di sini. Selama nunggu ditempel, Bapak nggak pakai pelapis otaknya itu. Jadi kalau dipegang, baru 30 tahun. Syukuri kita dengan sehat begini nih. Ya Allah, makanya Bapak Ibu pengen merasakan tempatnya sehat, kan sakit dah. Lihat tuh orang yang di ICU, yang lagi dioperasi. Kita ngerasain tempat sehat ini, ya Allah. Alhamdulillah sehat walafiat, ya Allah. Saya pengen ibadah banyak, ya Allah. Kalau begini dulu kita, Pak, normal-normal aja, kita kadang kurang syukur kepada Allah. Karena banyak orang yang lebih susah dari kita kondisi fisiknya. La in syakartum la azidannakum. Kalau pandai bersyukur, Allah tambah. Wa in kafartum, jika kufur nikmat Allah, inna hadi masyid. Sekalian itu ajakan dari saya, mengajak pada diri saya sendiri khusus, juga sekalian para jamaah semuanya, mari maksimalkan nikmat Allah sehat ini
dari bulan Ramadan dengan ibadah maksimal. Masjid terbuka, Al-Anzir 24 jam terbuka. Tidak akan pernah dikunci masjid ini. Silahkan terbuka 24 jam. Betul, terbesar. Tinggal dorong doang. Enggak dikunci karena ada AC-nya. Silahkan ke masjid. Mau ngasoh juga silahkan di sini. Masjid untuk semuanya, bukan untuk hanya pengurus, orang tertentu, yayasan dan atur buat semuanya. Masjid itu milik Allah. Di atas ada tuh, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, bukan milik siapapun dari makhluknya. Ketika ini milik Allah, maka yuk ramaikan bareng-bareng. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang beriman. Datang ke masjid bukan cuma pas sholat saja, silahkan ke masjid. Mau ibadah nggak akan diusir dari masjid, nggak ada istilah diusir dari masjid. Terbuka mau siapa, tapi ibadah. Nah, adik-adik kalau masuk ke masjid ya, kalau nggak sholat, baca Quran, zikir, doa, baca buku pelajaran di sekolah boleh, silakan, tampil baik-baik, silakan di masjid. Bukan untuk ngobrol, bukan untuk bercanda, bukan untuk main-main. Masuk ke masjid nyari wifi gratis, main game, enggak dah, enggak. Hati-hati, kualat ntar, kualat. Tapi kalau mau bareng-bareng silahkan di sini. Mau bikin acara yang positif silahkan. Edukasi, kegiatan di masyarakat silahkan, terbuka untuk umum. Tinggal koordinasi dengan pengurus masjid. Ayo sekalian manfaatkan betul waktu tersedia. Sehat, Ramadan adalah peluang jalan cepat menuju surga. Jalan pintas menuju surga adalah dengan Ramadan. Ibadah maksimal, puasa, siang, qiyam, sujud, tilawah, zikir, baca Quran dan seterusnya maksimal. Maka itu jalan tol menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan. Selagi sehat walafiat. Apalagi nanti di akhir Ramadan, Bapak, saya ajak sekalian semuanya ya. Ada namanya Qiyamul Lail tuh, kalau kita ada tuh ampang tuh depan tuh, tempel banner gede. Ada namanya Qiyamul Lail, menghidupkan malam bulan Ramadan. Sisa terakhir di masa Ramadan itu di 10 hari terakhir. Potensi dapat Lailatul Qadar itu ada di situ. Taharraw Lailatul Qadar fi ashr awakhir Ramadan. Buru, dapatkan, cari Lailatul Qadar di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Khairun min alfi syahr. Nilainya pahala kebaikan ketika ibadah di malam 10 hari Ramadan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan bukan cuma 83 tahun atau 84, tetapi maknanya para ulama mengatakan adalah tak terhingga. Orang Arab kalau sebutin istilah 1000 artinya lama, banyak. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari waktu yang tak terhingga. Itu adanya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maksimalkan, berangkat ke masjid. Bismillah. Ya Allah, kuatkan saya. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Saya ajak jam 3 kita bareng-bareng ibadah di sini. Sampai jam 4 enggak lama-lama, 1 jam aja. Tapi maksimal. Salat kita, qiyam kita. Kesempatan terakhir. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita sangat ingin supaya Ramadan ini punya bekas kita. Maka
jadilah para peraih juara. Kalau kompetisi itu saya sering analogikan, gambarkan, ada namanya babak penyisihan, semifinal dan final. Kalau penyisihan pesertanya banyak apa dikit? Banyak, berlimpah. Oh, coba semalam lihat, Masya Allah, penyisihan banyak Pak. Di masjid-masjid juga begitu. Perlombaan kompetisi begitu, ramai penyisihan itu. Sisi. Nah, masuk ke babak berikutnya semifinal banyak nggak? Berkurang. Setelah semifinal masuk lagi babak berikutnya final, berkurang nggak? Berkurang. Kalau final itu dicari cuma juara 1, juara 2. Pesertanya minimal seenggaknya 2. Jadi wajar kalau kemudian di 10 malam terakhir itu Allah kasih bonus selain man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, selain man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi, ada bonus namanya Lailatul Qadar. Itu dikasih tidak ke semua orang. Yang sampai tuntas ke akhir Ramadan, terutama di 10 malam terakhir, dia yang berhak mendapatkan trofi dan bonus namanya malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Umur kita paling berapa Bapak Ibu sekalian? Umur Nabi Muhammad SAW ukurannya A'mar ummatin baina sittina wa sab'in. Umur umatku ini kata Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Kacau. Ibadah di bulan malam Lailatul Qadar itu lebih baik, Masya Allah, dari umur kita. Masya Allah. Sayang kalau kemudian dilewatkan. Nyok jam 3 jam 5 berangkat, sampai sini kita selesai insya Allah. Setelah malam kita doa, kita sholat tahajud, kita doa, selesai jam 4 pulang sholat di rumah. Itu waktu yang sangat spesial. Masya Allah, Bapak sekalian. Oleh karena itu saya ajak, itu ada program Qiyamul Lail. Ini sekalian, ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, mari seruan Allah untuk beribadah di bulan suci Ramadan dengan rasa syukur. Nikmat agung ini kita layak untuk buktikan syukur kita dengan ibadah maksimal. Sungguh-sungguh walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, Allah akan berikan kemudahan jalan-jalan keluarnya. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Ketika azamnya kuat, jalan itu mudah terbentang depannya, digampangin sama Allah. Niatkan, ya Allah, saya mau ibadah di bulan Ramadan ini lebih baik dari bulan Ramadan berikutnya. Enggak tahu apakah tahun berikutnya saya masih ketemu dengan Ramadan, enggak tahu, ya Allah. Berikan saya kemampuan, bimbingan untuk maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, kesempatan yang Allah alam apakah akan terulang atau tidak ketika kita maksimal ibadah kepada Allah, takarrub kepada Allah, maka insya Allah Allah berikan itu bonus yang seperti yang tadi. Ghufira ma taqaddama min dhanbi dan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Hadirin sekalian, itu hadis yang pertama yang saya sampaikan tentang keutamaan bulan suci Ramadan dan ibadah maksimal di bulan ini. Ada satu hadis lagi, qala ba'du salaf, idza hadara ar-rajul al-maut, ketika seseorang dalam posisi sakaratul maut, yuqalu lil malak, dikatakan kepada malaikat, syum ra'sah, coba kamu endus cium kepalanya. Qala ajidu fi ra'sihi al-Qur'an. Ya Allah, kata malaikat, aku temukan, aku mengendus, aku cium aroma Quran di kepalanya.
Kemudian qala syum qalbah, coba kamu cium hatinya. Qala, malaikat berkata, ajidu fi qalbi siyam, aku temukan di hatinya ada puasa. Efek puasa berpengaruh ke hatinya. Qala syum qadamai, endus cium kakinya, dua kakinya. Qala ajidu qadamai dengan qiyam, aku temukan di kedua kakinya itu qiyam. Qala hafadha nafsah, kemudian mereka berkata, orang ini menjaga dirinya. Fahafidhahullah, maka Allah menjaganya. Hadirin sekalian, kalau ingin mendapat penjagaan Allah, dirawat sama Allah, dibimbing sama Allah, maka lakukan ini: baca Quran, puasa, dan lakukan sholat malam. Dalam Ramadan namanya tarawih. Insya Allah akan jaga kita. Karena kita terbiasa dengan ibadah amal baik di bulan suci Ramadan. Insya Allah orang-orang pilihan, semoga Allah takdirkan kita bisa terus beribadah istiqomah. Hadirin sekalian, saling menyenangkan satu sama lainnya, karena kita semuanya banyak dosa, termasuk saya. Oleh karena itu, semangati adik-adik juga, tolong jaga kenyamanan ibadah di masjid. Jangan membuat jamaah yang lain tidak nyaman karena suara ribut yang lainnya. Jaga kondusivitas ibadah di masjid biar kita nyaman, enak. Udah ada AC 6 ini, alhamdulillah, baru dicuci bersih deh ini. Ada kipas anginnya, karpet juga udah baru dibersihin, paku dikasih stick lakban bawahnya biar kenceng, biar adik-adik kalau masuk jalan goyang-goyang. Kita buat suasana dalam masjid ini buat kita ibadah nyaman, maka hadirkan kenyamanan itu. Kita bimbing adik-adik kita, anak kita, biar juga menjaga kenyamanan, kondusivitas dalam beribadah. Adik sekalian, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah bimbing kita bisa beribadah lebih banyak, lebih maksimal hanya menghargai Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Istiqomah sampai tuntas Ramadan, kita diampuni Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama min dzambi, dosa terdahulu. Allah berikan kita bonus malam Lailatul Qadar yang nilainya di situ lebih baik dari 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Ala hadinah wa ala kulli sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم وفقكم الطريق نصر من الله وفتح قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.